semuanya, perkenalkan nama saya Astari Indra Mediani. Kalian bisa panggil saya Astari atau Tari. Saat ini aku berumur 23 tahun dan kesibukan saat ini yaitu saya bekerja di salah satu advertising agency di Jakarta dan juga merintis usaha saya di bidang kuliner. Kalau pertama dibilang siapanya yang dibilang mau mengikuti kontes beauty pageant itu, pertama diri sendiri karena waktu kecil aku udah sering diikutin dunia modeling sama mama aku dan alhamdulillah aku juga dari umur 2 tahun aku sudah diikutin kompetisi. Dan dari situ waktu kecil pas SD SMP aku melihat beauty pageant seperti Abang None Jakarta. Dan dari situ aku mencoba untuk mengikuti pertama duta pariwisata. Yang pertama itu di Jakarta, Abang None Jakarta. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang ingin menjadi beauty pageant, itu dari diri sendiri sih, keinginan untuk ekspor sesuatu gitu. Pertama, kenapa yang menjadi fokusnya itu Astari pariwisata? Yang pertama karena aku suka traveling, ya, suka hobi traveling. Jadinya aku suka tentang wisatanya. Yang kedua karena dulunya sudah mempunyai background tentang pariwisata. Jadi pada tahun 2016 aku itu ngikutin Abang None Jakarta dari Jakarta Timur, ambil juara naik ke tingkat DKI Jakarta. Dan waktu itu sudah sampai tingkat provinsi DKI Jakarta dan alhamdulillah itu ada kesempatan aku tugas di luar Jakarta, yaitu di Jawa Timur, di Surabaya, di mana aku mempromosikan pariwisata Jakarta. Dan dari situ aku berkeinginan untuk, wah kalau misalkan promosi pariwisata Jakarta aja bisa, aku mau dong ke tingkat lebih lanjut, yaitu Indonesia. Dan dari situ aku berwisata ke Indonesia, mau ke Jakarta. Dan alhamdulillah rezekinya aku mendapatkan juara pertama di Putri Pariwisata Indonesia dan juga berkesempatan untuk mewakili Indonesia di Miss Tourism Internasional 2018. Jadi awalnya mungkin pertama karena aku suka traveling, terus yang kedua karena udah ada dasarnya ya untuk ilmu mengenai pariwisata, makanya aku ikut Putri Pariwisata. Yang pertama, kalau misalnya di dalam diri Astari ini, yang pertama yaitu latihan. Aku selalu latihan apapun, skills apapun, knowledge apapun yang aku punya. Dan yang kedua itu aku mau mencoba, misalkan ada sesuatu organisasi, nah itu aku ikut organisasi itu, aku mencoba ikut organisasi, mencoba berorganisasi. Misalkan yang kedua aku ada kompetisi, itu selalu aku ikutin. Jadi mungkin kalau misalkan untuk berprestasi itu yang pertama harus latihan juga, dan juga praktis. Latihan itu sama sih sebenarnya, latihan dan juga mengikuti organisasi atau kompetisi. Itu juga menggali skills aku, menggali knowledge aku supaya aku bisa berprestasi. Kalau misalkan dilihat dari dulu itu aku selalu di dalam kompetisi itu selalu menang gitu. Aku juga ada kalah-kalahnya waktu sebelum ini gitu. Jadi aku dilihat itu kalau misalkan aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah nyoba, aku nggak pernah tahu nih aku skills aku apaan. Jadi you will never know if you will never try. Jadi kamu harus coba-coba terus gali skills kamu dan juga ekspor. Karena kan dulu mungkin di tempat wisata nggak terlalu dilihat ya untuk kecantikannya. Tapi dari situ aku sama Astira, kembaran aku, karena waktu itu ikutannya berdua juga Putri Pariwisata, aku sama Astira itu bilang kita bisa nih menang, tapi bukan karena fisikal aja, tapi karena otak juga gitu. Karena biasanya kan kalau orang-orang kan yang cantik-cantik kan yang tinggi-tinggi pasti yang menang gitu kan. Tapi aku dari situ aku udah bilang sama Astira sendiri, dan jual itu bukan hanya fisikal kita, tapi kemampuan kita, misalkan kemampuan dari knowledge tentang pariwisata, dari tentang ramah kita berkomunikasi seperti apa, terus cara kita di lingkungan bisnis itu seperti apa. Jadi itu siap aku tonjolin, dan juga pas di Miss Tourism Internasional juga, karena kan kalau misalkan di internasional itu kan pasti bodinya itu kan udah luar biasa ya, apalagi kan kalau orang bule dan lain-lain. Itu caranya aku berkomunikasi, gimana caranya aku berteman dengan para finalis, dan itu sih aku yang menjualnya gitu.
ramah-tamahnya kepada panitia, kepada LO maupun kepada penyelenggara. Jadi menurut aku kalau misalkan kita kita bandingin sama kecantikan, harus ada ininya juga sih, harus ada knowledge-nya juga gitu. Jadi kan 3B itu gini. Sosok role model aku yang pastinya mama aku sih. Kalau misalnya ditanya kenapa, karena pertama mama aku yang mengajarkan aku supaya nggak down juga kalau misalkan aku nggak lolos atau aku nggak menang gitu. Terus yang kedua, mama aku selalu mengikuti aku kalau misalkan aku tuh harus berkompetisi. Kenapa? Supaya aku tuh tahu juga kemampuan aku juga tahu knowledge aku seperti apa, skills aku yang aku bisa tonjolkan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan aku kemarin cuma kuliah terus nggak ada organisasinya, nggak ada aku gitu kan. Sama aku selalu kasih tahu kritik aku itu sih. Jadi kalau model aku itu mama. Tantangannya itu kalau menurut aku, karena aku nggak bisa mengalahkan kelemahan diri aku sendiri. Aku kalau misalkan melihat kelemahan aku pasti selalu insecure. Itu sih yang jadi tantangan aku. Dari dulu pengalaman aku yang nggak lolos atau nggak yang fail terus di kompetisi, itu aku belajar dari tantangan aku. Aku tuh harus bisa melebihkan kelebihan aku dan menutupi kelemahan aku gitu dari kelebihan aku ini sendiri. Jadi nggak boleh insecure terhadap kelemahan diri aku sendiri gitu. 3 tahun yang lalu aku menjadi Putri Pariwisata Indonesia, di mana aku sama kembaran aku Astira itu nanti Putri Pariwisata Indonesia. Itu emang jujur kita itu nggak mengharapkan menang karena prepare kita tuh benar-benar cuma seminggu gitu ya ikutan Putri Pariwisata. Tapi pada saat malam final aku diberikan kesempatan menjadi juara pertama dan Astira itu jadi momen yang paling berkesan selama ini yaitu aku menjadi pemenang berdua sama Astira dan melihat orang tua aku itu benar-benar bangga kepada anaknya sendiri karena dua-duanya menang. Dari atas panggung aku cuma melihat orang tua aku dan juga di situ yang kedua pas kita menjalani tugas sebagai Putri Pariwisata Indonesia juga aku sama Astira itu karena banyak tugas jadi hampir keteteran mengikuti akademik aku kuliah aku. Di sana itu aku sedang belajar kuliah aku S2 dan juga akselerasi dan akselerasi di mana aku tuh harus maintain antara akademik punya tantangan tersendiri gitu kan, gimana aku harus mengaturnya. Tetapi alhamdulillah aku sama Astira juga bisa menyeimbangi dan lulus secara tepat waktu dan juga bisa menang internasional. Itu sih yang paling berkesan buat aku gitu. Oke. Tuntutannya pasti ada ya, kan juara satu itu pas jadi Putri Pariwisata tourism internasional pasti pertama proportion physical tubuhnya jangan terlalu overweight, yang namanya juga dipikir. Terus yang kedua kita harus selalu memperkenalkan perusahaan organisasi kita gitu. Misalkan aku dulu kan di dunia Putri Pariwisata itu organisasinya LJO, jadi reputasinya harus bagus juga terhadap Putri Pariwisata. Aku juga bagaimana komunikasi dengan Kementerian Pariwisata, karena waktu itu Putri Pariwisata kan memang bekerja sama banyak sekali dengan Kementerian Pariwisata. Itu maintain good relationship kita juga harus bagus. Dan yang kedua ilmu tentang pariwisata sih. Jadi kan misalkan orang-orang tiba-tiba orang awam tahu nih Putri Pariwisata, tiba-tiba mereka videoin dan ngomong dan nanya tentang pariwisata dan aku nggak tahu gitu kan. Jadi aku lihat program-program pemerintahan Kementerian Pariwisata fokus terhadap pariwisata itu seperti apa. Jadi gitu sih. Jadi yang kedua juga jangan terlalu, karena kalau misalkan Putri Pariwisata itu kan dia lihat good looking juga kan. Jadi kalau misalkan jalan-jalan walaupun ke mall atau kemana itu juga harus pakai yang casualnya tapi terlihat look semuanya menarik gitu sih.
harus giat terus mencoba sesuatu gitu. Misalkan kamu mencoba menjadi pemain basket, kamu ya harus ikut organisasi kampus kamu, di sekolah kamu, maupun organisasi di skillsnya. Kalau misalnya kita ikut sesuatu gitu, ikut kompetisi atau ikut organisasi, kita tahu nih skills aku. Jadi menurut aku sih, untuk menjadi orang yang berprestasi itu aku yang pertama harus mencoba sesuatu yang bisa menggali ekspor kamu, dan juga jangan melihat. Ya, kamu harus terus keep going, terus mencoba latihan juga skills kamu, knowledge kamu, terus kamu harus mencoba mengikuti sesuatu yang mengekspor diri kamu itu sendiri. Jadi untuk saya bahwa semua yang generation di Indonesia itu punya talenta masing-masing gitu, punya kemampuan juga masing-masing yang unik gitu, yang berbeda-beda gitu. Menurut aku jangan hanya diam-diam aja gitu. Menurut aku ada sesuatu platform yang bisa menguji skills kamu. Jadi terus mencoba aja di situ, dan kalau misalkan gagal sekali atau gagal 2 kali, jangan berhenti aja di kegagalan itu, karena menuju tahap menuju ke sukses. Sama banyakin networking juga teman-teman, karena dengan banyakin networking kita bisa belajar tentang sosialisasi kita, bagaimana kita sosialisasi terhadap lingkungan sekitar kita maupun di komunitas kita. Yang kedua, teruslah menggali skills knowledge kalian, ekspor talenta kalian, bisa mencapai prestasi yang kamu inginkan. Tidak gitu, kalau misalkan kamu gagal terus, pasti itu melatih mental kita supaya tidak down, supaya tetap semangat, karena sesuatu itu di depan mata. Jika kamu langsung give up aja, kamu tidak tahu nih kesuksesan ada di depan mata kamu. Aku dan 3 itu, dan knowledge